Pengertian modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja. Kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. 2. Konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Contoh konsep modal kerja. Current asset atau aktiva lancar. Kas 20 juta ribu rupiah, efek 80 juta ribu rupiah, piutang dagang 50 juta ribu rupiah, persediaan barang 150 juta ribu rupiah, totalnya 300 juta ribu rupiah. Fixed asset atau aktiva tetap, tanah 20 juta ribu rupiah, gedung 500 juta ribu rupiah, mesin-mesin 170 juta ribu rupiah, kendaraan 130 juta ribu rupiah, totalnya 1 miliar. Keterangan penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%. Jika diketahui hutang lancar atau current liabilitas adalah 270 juta ribu rupiah. Pertanyaannya, hitung modal kerja. Yang pertama, menggunakan konsep kuantitatif. Modal kerja atau working capital. Kas 20 juta ribu rupiah, efek 80 juta ribu rupiah, piutang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta ribu rupiah. Persediaan barang 150 juta ribu rupiah. Total modal kerjanya adalah 300 juta ribu rupiah. Menggunakan konsep kualitatif. Current asset atau aktiva lancar. Kas 20 juta ribu rupiah, efek 80 juta ribu rupiah, piutang dagang atau tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta ribu rupiah. Persediaan barang 150 juta ribu rupiah. Total current asset atau aktiva lancar 300 juta ribu rupiah. Hutang lancar atau current liabilitas 270 juta ribu rupiah. Jadi 300 juta ribu rupiah dikurangin 270 juta rupiah, totalnya 30 juta rupiah.
Selanjutnya menggunakan konsep fungsional, itu modal kerja atau working capital. Kasnya 20 juta ribu rupiah. Piutang dagang 100% dikurangi 40% sama dengan 60%, jadi 30 juta ribu rupiah. Persediaan barang 150 juta ribu rupiah. Penyusutan gedung 100 juta ribu rupiah. Penyusutan mesin 34 juta ribu rupiah. Penyusutan kendaraan 26 juta ribu rupiah. Total modal kerjanya adalah 360 juta ribu rupiah. Modal kerja potensial atau potensial working capital. Efek 80 juta ribu rupiah. Profit margin 40% dari piutang dagang 20 juta ribu rupiah. Total modal kerja potensial 100 juta ribu rupiah. Bukan modal kerja, non-working capital. Tanah 20 juta ribu rupiah. Gedung nilai atau sisa setelah dikurangi penyusutan 400 juta ribu rupiah. Mesin nilai sisa setelah dikurangi penyusutan 136 juta ribu rupiah. Kendaraan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan 104 juta ribu rupiah. Total bukan modal kerja adalah 660 juta ribu rupiah. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen, modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja primer, modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Modal kerja normal, modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Modal kerja variabel, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja musiman, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Modal kerja siklis, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Modal kerja darurat, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. D. Kebijakan modal kerja. Kebijakan konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, MK permanen dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang dan sebagian MK variabel dibelanjakan dari sumber jangka pendek. Kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian MK permanen dan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan MK variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Penentuan kebutuhan modal kerja. 1. Metode keterkaitan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Periode terikatnya modal kerja. 2. Pengeluaran kas setiap hari. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas kembali, yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan digunakan, dan jangka waktu penerimaan piutang. Untuk perusahaan dagang, kas, barang piutang, kas. Untuk perusahaan industri, kas, bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, kas. Pengeluaran kas per hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, daya biaya lainnya. Contoh 1.
Perusahaan dagang X memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterikatan modal kerja, lama barang disimpan 7 hari, lama pengumpulan piutang 13 hari, rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian barang dagangan Rp1.000.000, upah karyawan Rp100.000, biaya administrasi dan umum Rp10.000, biaya penjualan Rp35.000, biaya lainnya Rp5.000, totalnya Rp1.150.000. Jumlah kas minimal berjumlah Rp150.000. Modal kerja yang dibutuhkan 20 hari dikali Rp1.150.000 ditambah Rp150.000, totalnya Rp23.150.000. Contoh kedua. Perusahaan industri X memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterikatan modal kerja, lama bahan mentah disimpan 8 hari, lama proses produksi 6 hari, lama barang disimpan 5 hari, lama pengumpulan piutang 11 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian bahan mentah Rp180.000, upah karyawan Rp150.000, biaya administrasi dan umum Rp30.000, biaya penjualan Rp25.000, biaya lainnya Rp15.000, totalnya Rp400.000. Jumlah kas minimal berjumlah Rp100.000. Modal kerja yang dibutuhkan 30 hari dikali Rp400.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp12.100.000. Metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dan komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, dan persediaan. Perputaran kas merupakan perputarannya kas menjadi kas kembali. Contoh. Dari laporan neraca diperoleh data sebagai berikut. Kas Rp462.500.000, piutang dagang Rp1.925.000, persediaan Rp2.300.000. Dari laporan laba rugi diperoleh data sebagai berikut. Penjualan Rp60 juta, harga pokok penjualan Rp42.500.000, perputaran tiap elemen. Perputaran kas Rp60 juta dibagi Rp462.500.000 sama dengan 130 X. Perputaran piutang Rp60 juta dibagi Rp1.925.000 sama dengan 31 X. Perputaran persediaan Rp42 juta Rp500.000 dibagi Rp2.300.000 sama dengan 18 X. Kas 360 hari dibagi 130 hari sama dengan 3 hari. Piutang 360 hari dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan 360 hari dibagi 18 hari sama dengan 20 hari. Totalnya 35 hari. Periode keterikatan modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Perputaran modal kerja adalah 360 hari dibagi 35 sama dengan 10 kali. Apabila prediksi penjualan pada tahun tersebut sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal kerja sebesar 75 juta dibagi 10 sama dengan Rp7.500.000. PT Anissa merencanakan produksi barang jadi sebanyak 1.000 unit. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 10 kg. Bahan baku dengan harga Rp2.500 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 7 hari. Lama proses 10 hari.
Setelah menjadi barang jadi simpan selama 2 hari, rata-rata piutang dapat ditagih selama 10 hari. Upah langsung barang jadi 3.000 per unit. Biaya pemasaran tunai 5 juta per bulan. Biaya administrasi dan umum 10 juta per bulan. Kas minimal 3 juta. Jawab. Bahan baku 7 hari, diproses 10 hari, disimpan 2 hari, piutang 10 hari, jadi totalnya itu adalah Proses produksi 10.000 dibagi 30 dikali 10 kg dikali 2.500. Hasilnya 8.333.333 rupiah. Pembayaran upah 10.000 dibagi 30 dikali 3.000. Hasilnya 999.999 rupiah. Biaya pemasaran 5 juta dibagi 30, hasilnya 166.666 rupiah. Biaya administrasi dan umum 10 juta rupiah dibagi 30, hasilnya 333.333 rupiah. Totalnya 9.833.331. Jadi 29 hari dikali 9.833.331 rupiah ditambah 3.500.000 rupiah sama dengan 288.666.599 rupiah.